Akhirnya Presiden Prabowo mengambil langkah tegas untuk membongkar skandal mega korupsi sektor sumber daya alam yang nilainya menembus 16.000 triliun. Bayangkan, bertahun-tahun kekayaan bumi kita terus tergerus dan dirampok cuma buat bikin segelintir kelompok makin kaya raya. Padahal dana raksasa itu sejatinya adalah hak seluruh rakyat Indonesia. Lantas, strategi apa yang bakal dipakai oleh Presiden buat menumbangkan kekuatan oligarki raksasa ini? Ya udah, biar nggak makin simpang siur, yuk kita kupas tuntas pembahasannya. Tapi jangan lupa subscribe channel ini, Tiang Politik. Saudara-saudara, berkali-kali saya katakan, negara itu ibarat badan manusia. Kekayaan, uang dan segala kekayaan itu ibarat darah. Kalau badan manusia tiap hari bocor, sekian cc, di ujungnya badan itu kolaps, mati. Negara sama. Di ujungnya kekayaan kita bocor, dirampok, dicuri, laporan palsu, under invoicing, pejabat disogok, nyelundup keluar, nyelundup ke dalam. Gimana negara bisa bertahan? Ini yang dikehendaki oleh beberapa kekuatan. Kalau saya bicara kekuatan asing, saya diketawain. Saya tidak peduli. Saya dipilih, saya dilantik oleh rakyat Indonesia. Saya akan mati untuk rakyat Indonesia. Jujur ya, langkah pemerintah belakangan ini bikin shock para mafia. Saat aturan baru maksa dolar hasil ekspor wajib balik ke dalam negeri, para oknum pengusaha nakal langsung ketar-ketir. Yang tidak menguntungkan rakyat, kita tidak beragu-ragu. Kita tidak akan teruskan. Ya, kita berpegang kepada itu, saya berpegang kepada ini. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung dikuasai negara, dipergunakan oleh sebesar-besar kemampuannya. Kalau mereka yang megang konsesi menyalahgunakan, dia ambil keuntungan, tapi keuntungannya dibawa ke luar negeri dan tidak ditaruh di dalam negeri, itu merugikan kepentingan nasional dan kepentingan rakyat Indonesia. Tapi anehnya, kok masih ada aja pihak yang sibuk membela mereka dan nyalahin pemerintah? Apakah kita yang kurang paham, atau para oknum ini yang terlalu pintar main di belakang layar? Sebelum kamu ikut berdebat di komentar, simak dulu 3 fakta tersembunyi berikut ini. Kalau ada yang menghasut, mecah belah, yakinlah dia bekerja untuk orang lain, bukan untuk orang Indonesia, saudara. Sebelum kita bongkar modul permainan mereka di bab pertama, ambil tindakan nyata kamu sekarang juga. Klik tombol like dan subscribe channel ini sebagai bukti kalau kamu berdiri bersama rakyat kecil yang menuntut transparansi, bukan bersama oknum yang sibuk menguras kekayaan negara. Share video ini ke grup WA keluarga, teman tongkrongan, dan media sosial kalian. Makin banyak rakyat yang tahu, makin gemetar mereka yang mencoba main di balik layar. Dan yang paling penting, tulis di kolom komentar, dari daerah mana kamu menonton video ini. Mari kita tunjukkan dari Sabang sampai Merauke, bahwa rakyat Indonesia hari ini bersatu, sadar hukum, dan menolak untuk terus dibodohi. Tonton video ini sampai detik terakhir, tanpa di-skip, agar tidak ada satupun data yang terlewat. Kita sudah terlalu lama ditindas oleh sistem ini. Kalau kalian mau Indonesia bersih dan rakyatnya sejahtera, ayo ambil tindakan nyata. Bersatulah melawan mafia dan kirim pesan dukungan kalian di kolom komentar. Pernahkah kamu membayangkan, Indonesia ini sebenarnya ibarat sebuah rumah mewah yang halamannya penuh dengan tambang emas, batu bara, nikel, dan perkebunan kelapa sawit yang sangat luas. Setiap hari, truk-truk besar dan kapal-kapal raksasa bolak-balik mengangkut hasil bumi tersebut untuk dijual ke berbagai negara di seluruh dunia dengan nilai ribuan triliun rupiah per tahun. Secara logika sederhana, rumah seramai dan sekaya ini harusnya punya kas yang melimpah ruah. Sekolah-sekolah bisa dibuat gratis dan berkualitas. Fasilitas kesehatan bisa diakses tanpa perlu antri berjam-jam. Dan harga kebutuhan pokok bisa dijaga tetap terjangkau untuk seluruh rakyat. Namun kenyataan yang kita rasakan justru sebaliknya. Saat pemerintah mau membiayai subsidi pupuk untuk petani atau subsidi BBM untuk masyarakat kecil, alasannya seringkali sama, keterbatasan anggaran. Mengapa bisa terjadi kontradiksi yang sangat aneh ini? Jawabannya terletak pada sebuah permainan rapi yang dimainkan oleh oknum pengusaha nakal bersama jaringannya yang dalam istilah perdagangan internasional dikenal dengan nama under-invoicing atau manipulasi penurunan nilai laporan penjualan. Cara main mereka sebenarnya sangat sederhana, tapi dampaknya menyiksa kehidupan rakyat kecil. Karena nilai ekspor yang dilaporkan sengaja dikecilkan, maka kewajiban membayar pajak penghasilan perusahaan, pembayaran royalti atas pengerukan hasil bumi, hingga penerimaan negara bukan pajak menjadi ikut-ikutan sangat kecil.
Inilah alasan utama mengapa rasio penerimaan negara Indonesia tergolong sangat rendah dibandingkan negara-negara tetangga. Yang lebih memprihatinkan, praktek manipulasi dokumen ini bukanlah hal baru, melainkan disinyalir telah berlangsung selama puluhan tahun akibat lemahnya sistem pengawasan. Akibatnya, potensi kekayaan negara yang raib dan parkir dengan aman di luar negeri ditaksir mencapai angka fantastis hingga belasan ribu triliun rupiah. Tanah kita yang dikeruk, lingkungan kita yang rusak akibat tambang, tapi keuntungan terbesarnya dinikmati di luar negeri oleh segelintir oknum, sementara rakyat kecil di sini harus menanggung beban hidup yang semakin berat. Teman-teman, sampai kapan kita mau diam melihat kekayaan negara kita dijarah para mafia? Apakah kalian setuju kalau para perampok ini nggak cuma dipenjara, tapi seluruh hartanya disita habis buat negara, buat kesejahteraan semua rakyat Indonesia? Teman-teman, tulis dukungan dan pendapat kalian di kolom komentar. Mari kita berdiskusi dengan akal sehat. Mungkin banyak di antara kita yang bertanya-tanya, apa hubungannya permainan dokumen laporan ekspor yang dilakukan oleh para oknum pengusaha kaya di atas dengan isi dompet dan piring makan kita sehari-hari? Mengapa uang hasil penjualan batu bara, nikel, dan kelapa sawit yang disimpan di bank-bank luar negeri bisa membuat harga beras, minyak goreng, dan telur di pasar lokal meroket tajam? Untuk memahami benang kusut ini, kita tidak perlu menjadi ahli ekonomi bergelar tinggi. Kita cukup membayangkan bagaimana mata uang dolar dan rupiah bekerja di dalam negeri kita sendiri. Setiap kali para pengusaha menjual hasil bumi Indonesia ke luar negeri, transaksi internasional tersebut hampir selalu menggunakan mata uang dolar Amerika. Dolar inilah yang disebut sebagai devisa hasil ekspor. Ketika seorang pengusaha jujur menjual batu bara seharga jutaan dolar, uang dolar tersebut seharusnya ditransfer masuk ke dalam sistem perbankan nasional di Indonesia. Di dalam negeri, dolar-dolar tersebut nantinya ditukarkan menjadi mata uang rupiah untuk membayar gaji pekerja lokal, membayar pemasok bahan baku lokal, hingga membayar pajak kepada negara. Ketika ada banyak sekali uang dolar yang masuk dan mengendap di bank-bank dalam negeri, maka pasokan dolar di Indonesia menjadi sangat melimpah. Dalam hukum ekonomi paling dasar yang berlaku di seluruh dunia, apabila jumlah suatu barang atau mata uang sangat melimpah di pasaran, maka nilainya akan menjadi lebih murah atau stabil. Sebaliknya, apabila pasokan dolar di dalam negeri sangat banyak, maka nilai tukar rupiah kita akan menjadi sangat kuat dan perkasa. Namun, apa yang terjadi ketika para oknum pengusaha nakal melakukan manipulasi laporan ekspor dan menyembunyikan mayoritas dolar hasil penjualan bumi kita di rekening-rekening bank luar negeri? Jawabannya adalah kelangkaan dolar di dalam negeri. Dolar hasil pengerukan kekayaan alam kita yang seharusnya mengalir deras masuk ke sistem perbankan Indonesia justru hanya numpang lewat di atas kertas. Lalu sisa besarnya disembunyikan di Singapura, Swiss, atau negara-negara perlindungan pajak lainnya. Akibatnya, pasokan mata uang asing di dalam negeri menjadi sangat tipis dan terkesan pas-pasan. Karena dolar menjadi barang langka di pasar keuangan domestik, maka harga atau nilai dolar melonjak sangat tinggi terhadap rupiah. Dengan kata lain, nilai tukar rupiah kita terkapar, merosot tajam, dan menjadi sangat rapuh. Disinilah hantaman keras itu mulai mengenai kehidupan rakyat kecil secara langsung. Indonesia adalah negara yang masih sangat bergantung pada barang-barang impor untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan kebutuhan industri dalam negeri. Ketika rupiah kita melemah drastis terhadap dolar akibat ulah oknum yang menimbun dolar di luar negeri, biaya untuk mengimpor barang dari luar negeri menjadi sangat mahal. Pikirkan hal ini secara cermat. Gandum yang menjadi bahan baku utama pembuat mie instan dan roti diimpor menggunakan dolar. Kedelai yang menjadi bahan baku pembuatan tahu dan tempe makanan rakyat sehari-hari diimpor menggunakan dolar. Komponen pupuk non-subsidi yang dibutuhkan para petani kita untuk menanam padi di sawah diimpor menggunakan dolar. Biji plastik untuk kemasan makanan, suku cadang mesin pabrik, hingga bahan baku obat-obatan di rumah sakit, semuanya dibeli menggunakan mata uang dolar. Ketika nilai dolar membumbung tinggi karena pasokannya disembunyikan oleh oknum eksportir nakal, pabrik-pabrik di Indonesia harus mengeluarkan uang rupiah yang jauh lebih banyak hanya untuk membeli bahan baku impor yang sama. Biaya produksi barang di dalam negeri otomatis melambung tinggi. Agar pabrik tidak bangkrut dan pedagang tidak rugi, mau tidak mau biaya ekstra tersebut dibebankan kepada siapa? Tentu saja dibebankan kepada kita, konsumen akhir yaitu masyarakat luas. Inilah alasan utama mengapa harga sembako di pasar tradisional tiba-tiba meroket, harga barang-barang elektronik membumbung tinggi, dan biaya hidup semakin mencekik leher.
Fenomena ini di dalam ekonomi disebut sebagai imported inflation, atau inflasi yang diimpor dari luar negeri akibat melemahnya nilai tukar mata uang domestik. Sederhananya, oknum pengusaha raksasa di atas sana yang mengeruk nikel dan batu bara kita bisa hidup sangat mewah, membeli mobil sport, dan mengoleksi properti mahal di luar negeri dari hasil menimbun dolar. Sementara itu, ibu-ibu rumah tangga di pelosok desa harus memutar otak setengah mati setiap pagi hanya untuk mengatur uang belanja yang semakin tidak cukup akibat harga barang-barang pokok yang terus merangkak naik. Ini adalah bentuk ketidakadilan ekonomi yang sangat nyata. Tidak berhenti di situ, dampak dari menyusutnya pasokan dolar dan lemahnya rupiah ini juga berimbas langsung pada kemampuan pemerintah dalam menyediakan fasilitas publik. Ketika pendapatan negara dari pajak dan devisa ekspor sangat minim, anggaran pendapatan dan belanja negara, atau APBN menjadi sangat terbatas. Pemerintah akhirnya terpaksa mengambil keputusan-keputusan pahit yang membebani rakyat, seperti mengurangi subsidi energi, menaikkan tarif listrik, atau menyesuaikan berbagai harga layanan publik. Kita sebagai rakyat kecil seringkali disuruh untuk maklum, diminta untuk prihatin, dan diimbau untuk mengencangkan ikat pinggang demi menghadapi situasi ekonomi dunia yang sedang sulit. Kita dituntut untuk selalu taat membayar pajak, hingga ditarik berbagai iuran di sana-sini. Padahal, jika kita buka mata lebar-lebar, penyebab utama dari goyahnya fondasi ekonomi kita bukanlah karena rakyat kecil yang boros, melainkan karena ada celah bocor raksasa di ruang ekspor kita yang dibiarkan terbuka selama puluhan tahun. Uang ribuan triliun rupiah yang seharusnya bisa menjadi perisai ekonomi bangsa justru melayang keluar dan memperkaya segelintir kelompok saja. Inilah mengapa masalah penimbunan devisa di luar negeri ini bukan sekadar urusan administrasi pencatatan perbankan atau masalah angka-angka rumit di lembar saham. Ini adalah urusan perut rakyat. Setiap rupiah yang melemah akibat ulah oknum tidak bertanggung jawab ini berpengaruh langsung pada harga satu piring nasi yang dimakan oleh anak-anak kita di rumah. Selama celah kebocoran ini tidak ditutup secara paksa dan tegas, maka seberapa keras pun rakyat kecil bekerja membanting tulang dari pagi sampai malam, kita akan selalu berada dalam posisi yang dirugikan oleh sistem perdagangan yang tidak adil ini. Menghadapi situasi ekonomi yang sudah masuk dalam kategori darurat kebocoran ini, kita tentu tidak boleh hanya pasrah dan meratapi nasib. Pertanyaan besarnya adalah, apakah negara diam saja melihat kekayaan alamnya dikeruk sementara devisanya dilarikan ke luar negeri? Jawabannya mulai terlihat dari langkah dan ketegasan yang diambil oleh pemerintah. Pemerintah baru-baru ini mulai menunjukkan keberanian politik yang sangat radikal untuk menyumbat ember bocor yang sudah puluhan tahun dibiarkan terbuka tersebut. Melalui aturan baru terkait devisa hasil ekspor sumber daya alam, DHESDA, aturan main perdagangan di Indonesia diubah secara mendasar dan tegas. Jika selama lebih dari 3 dekade terakhir para oknum pengusaha raksasa dibiarkan bebas sebebas-bebasnya menimbun dan memutar uang dolar hasil penjualan bumi Indonesia di bank-bank asing, maka lewat kebijakan baru ini, pemerintah secara tegas mewajibkan seluruh eksportir sektor tambang, perkebunan, dan energi untuk memasukkan dan mengendapkan uang dolar mereka ke dalam sistem perbankan dalam negeri, khususnya melalui bank-bank milik negara. Uang tersebut tidak boleh lagi cuma numpang lewat di atas kertas, melainkan harus diparkir di dalam negeri dalam jangka waktu tertentu. Logika dan tujuan dari kebijakan ini sebenarnya sangat bersih dan berpihak penuh pada kepentingan rakyat banyak. Ketika dolar hasil penjualan batu bara, nikel, dan minyak sawit tersebut wajib diparkir di bank-bank nasional, maka pasokan mata uang asing di dalam negeri akan langsung melonjak melimpah ruah. Cadangan devisa negara yang selama ini terkesan pas-pasan akan menguat secara drastis. Ketika dolar di dalam negeri melimpah, fondasi nilai tukar rupiah kita akan menjadi sangat kokoh. Rupiah tidak akan lagi mudah dipermainkan oleh spekulan, atau runtuh setiap kali ada gejolak ekonomi global. Bagi kita rakyat kecil, menguat dan stabilnya nilai rupiah adalah kabar yang sangat menggembirakan. Mengapa? Karena jika rupiah kuat, biaya impor bahan baku industri akan turun, laju kenaikan harga barang kebutuhan pokok dapat ditekan, dan harga sembako di pasar tradisional tidak akan lagi meroket secara ugal-ugalan. Artinya, kebijakan pengetatan devisa ini adalah obat penawar yang sangat dibutuhkan agar uang hasil kekayaan alam bisa dirasakan langsung efeknya pada stabilitas isi dompet masyarakat bawah. Namun, kita juga harus realistis dan berpikiran kritis. Memuat aturan tegas di atas kertas adalah satu hal, tetapi melaksanakannya secara konsisten di lapangan melawan kekuatan oligarki adalah urusan yang jauh lebih berat.
Aturan wajib parkir dolar ini dipastikan memicu perlawanan yang sangat sengit di bawah tanah. Mengapa? Karena aturan ini secara langsung merusak kenyamanan berbisnis para oknum pengusaha dan mafia perdagangan yang sudah terbiasa meraup untung triliunan rupiah dari celah hukum sejak tahun 1991. Mereka punya uang yang melimpah, punya jaringan yang luas, dan punya pengaruh politik yang tidak bisa diremehkan. Oleh karena itu, ujian terbesar bagi pemerintah dan aparat penegak hukum ke depan adalah seberapa berani, tegas, dan konsisten mereka dalam menyeret serta menindak para konglomerat yang nekat melanggar aturan ini. Apakah pemerintah memiliki keberanian politik yang cukup kuat untuk berdiri tegak menghadapi tembok tebal kekuatan oknum-oknum kaya tersebut? Ataukah aturan yang tadinya terdengar sangat garang ini nantinya akan bernasib sama seperti aturan-aturan terdahulu, yaitu perlahan-lahan melonggar, tumpul, dan akhirnya hilang taji akibat adanya lobi-lobi politik dan transaksi di bawah meja? Inilah alasan mengapa pengetatan aturan devisa saja tidak akan pernah cukup jika tidak diimbangi dengan senjata hukum yang paling mematikan. Senjata utama yang selama ini ditunggu-tunggu oleh seluruh rakyat Indonesia adalah pengesahan Undang-Undang Perampasan Aset. Selama ini, kita semua sudah sangat cerdas melihat peta penegakan hukum di negeri ini. Hukuman penjara beberapa tahun saja terbukti sama sekali tidak membuat para koruptor dan mafia ekonomi merasa jera. Penjara tidak menakuti mereka selama harta kekayaan hasil kejahatan mereka masih utuh, tersimpan rapi atas nama keluarga, atau terparkir aman di bank-bank luar negeri. Mereka masih bisa hidup nyaman di dalam sel, bahkan tetap menjadi orang berkuasa yang bisa mengatur banyak hal karena uangnya masih sangat tebal. RUU Perampasan Aset adalah kunci jawaban atas kebuntuan tersebut. Dengan adanya undang-undang ini, mekanisme hukum di Indonesia diubah secara progresif. Negara tidak perlu lagi menunggu proses peradilan pidana yang berbelit-belit dan memakan waktu bertahun-tahun hanya untuk menyita harta yang tidak sah. Begitu ada pejabat atau oknum pengusaha yang kekayaannya melonjak secara tidak wajar dan tidak bisa dibuktikan asal-usulnya secara sah di hadapan hukum, negara memiliki hak mutlak untuk langsung merampas aset tersebut dan mengembalikannya ke kas negara. Pikirkan betapa dahsyatnya dampak undang-undang ini jika benar-benar disahkan. Memiskinkan para pelaku kejahatan ekonomi sampai ke akar-akarnya adalah satu-satunya cara paling ampuh untuk memberikan efek jera yang sesungguhnya. Ketika harta hasil rampokan mereka disita habis oleh negara, mereka tidak akan lagi memiliki modal untuk menyuap hukum atau membeli pengaruh politik. Sekarang, bola panas ada di tangan para elit politik dan anggota dewan di parlemen. Rakyat kecil dari Sabang sampai Merauke sedang memperhatikan dengan saksama. Apakah para pimpinan partai politik dan pejabat negara benar-benar memiliki niat tulus untuk membela rakyat? Ataukah mereka justru ragu-ragu karena takut senjata RUU Perampasan Aset ini suatu hari nanti mengenai diri mereka sendiri? Menunda-nunda pengesahan Undang-Undang Perampasan Aset sama saja dengan memberikan perlindungan secara halus kepada para perampok uang negara. Sebagai masyarakat, kita tidak boleh tinggal diam atau sekadar menjadi penonton yang pasrah. Di era digital saat ini, suara rakyat kecil memiliki kekuatan yang sangat besar jika kita bersatu. Kita harus terus menggunakan akal sehat, merapatkan barisan, dan menggunakan ruang-ruang publik untuk menyuarakan dukungan kepada pemerintah yang berani bertindak tegas, sekaligus menuntut penegakan hukum yang tanpa pandang bulu. Jangan mudah terpecah belah oleh provokasi atau isu-isu pengalihan perhatian yang sengaja diciptakan oleh para oknum agar fokus kita terpecah. Ketika rakyat bersatu mengawal kebijakan ini, uang ribuan triliun yang selama ini menguap ke luar negeri bisa diselamatkan dan dialihkan sepenuhnya untuk membangun sekolah berkualitas, memperbaiki fasilitas kesehatan, dan menyejahterakan hidup seluruh rakyat Indonesia. Di tengah timbunan data, angka kebocoran yang fantastis, serta kerumitan aturan perdagangan internasional, ada satu hal fundamental yang tidak boleh tenggelam: harapan rakyat kecil. Kita yang setiap hari memeras keringat di bawah terik matahari, yang harus memutar otak setiap kali melangkah ke pasar tradisional, tentu merasakan rasa lelah yang amat sangat. Kita lelah hanya menjadi penonton di atas tanah air sendiri yang melimpah ruah, lelah mendengar berita tentang uang hasil pengerukan kekayaan alam yang melayang begitu saja ke luar negeri, sementara untuk memenuhi kebutuhan dasar saja masyarakat bawah masih harus berjuang keras. Namun, di tengah rasa lelah tersebut, kita menolak untuk pasrah. Bangsa ini dibangun bukan atas dasar keputusasaan, melainkan atas dasar keteguhan hati. Dari Sabang sampai Merauke, dari pelosok desa hingga sudut kota, rakyat kecil Indonesia menyimpan sebuah desakan moral dan harapan yang tulus. Kami ingin percaya
dan sangat ingin terus percaya bahwa di dalam lingkaran kekuasaan negeri ini masih ada pejabat-pejabat yang jujur, pemimpin-pemimpin yang memiliki rasa nasionalisme tinggi, serta aparat penegak hukum yang hatinya tidak membal mental oleh ketamakan. Kita semua menyadari betapa beratnya mempertahankan integritas di tengah sistem yang penuh godaan. Menghadapi tekanan dari para oknum pengusaha raksasa dan jaringan mafia yang sudah berpuluh-puluh tahun menikmati celah hukum bukanlah perkara mudah. Oleh karena itu, dukungan moral dan doa yang tulus selalu mengalir dari rakyat untuk setiap pemimpin yang berani pasang badan membela hak-hak masyarakat bawah. Doa kami menyertai setiap pejabat dan pemimpin yang tetap memegang teguh sumpah jabatannya, yang tidak mempan disuap oleh nilai triliunan rupiah, dan yang secara konsisten bekerja tulus demi kemajuan bangsa. Semoga beliau-beliau selalu diberikan kesehatan yang paripurna, kekuatan lahir dan batin, serta dijauhkan dari segala bentuk tipu daya maupun bisikan dari para pengkhianat bangsa yang hanya ingin memperkaya diri sendiri. Harapan terbesar yang saat ini digantungkan oleh masyarakat luas di pundak para pimpinan partai politik dan seluruh elit nasional adalah satu: bersatulah demi rakyat. Singkirkan sejenak ego kelompok, redakan perbedaan pandangan politik jangka pendek, dan tunjukkan komitmen nyata dengan segera mengesahkan undang-undang perampasan aset. Rakyat Indonesia saat ini sudah sangat cerdas dan kritis. Kita semua tahu bahwa sekadar menjebloskan koruptor atau oknum pelaku kejahatan ekonomi ke dalam sel penjara selama beberapa tahun sama sekali tidak menimbulkan efek jera yang sesungguhnya. Hukuman kurungan tidak pernah menakuti mereka selama harta hasil kejahatan mereka masih utuh, tersimpan rapi atas nama pihak lain, atau terparkir aman di rekening-rekening bank luar negeri. Begitu keluar dari penjara, mereka masih bisa kembali menikmati hidup mewah dari uang haram tersebut. Undang-undang perampasan aset adalah satu-satunya senjata pamungkas dan obat paling mujarab untuk menyembuhkan penyakit kanker korupsi di Indonesia. Melalui aturan ini, negara tidak perlu lagi terjebak dalam proses peradilan yang berbelit-belit hanya untuk mengambil kembali apa yang menjadi hak rakyat. Begitu ada oknum pejabat atau pengusaha yang kekayaannya melompat drastis secara tidak wajar dan tidak mampu dibuktikan asal-usulnya yang sah, negara memiliki wewenang mutlak untuk menyita kekayaan tersebut dan mengembalikan seluruh nilainya ke kas negara. Kita ingin melihat para perampok uang rakyat itu dimiskinkan sampai tak tersisa, agar mereka merasakan langsung bagaimana beratnya perjuangan hidup rakyat kecil sehari-hari. Langkah-langkah berani yang belakangan ini diambil pemerintah untuk memperketat alur devisa hasil ekspor dan menutup celah kebocoran kekayaan alam harus didukung dan dikawal bersama. Apabila seluruh elemen kepemimpinan bangsa ini bersatu padu menyumbat celah kebocoran tersebut dan menegakkan hukum tanpa pandang bulu, maka Indonesia yang maju, sejahtera, dan mandiri bukan lagi sekadar impian di atas kertas. Uang hasil bumi yang selama ini menguap bisa dialihkan sepenuhnya untuk membangun fasilitas pendidikan berkualitas tinggi secara merata, menyediakan layanan kesehatan yang layak dan manusiawi tanpa birokrasi yang menyiksa, memperkuat sektor pertanian, serta menciptakan lapangan kerja yang luas bagi anak cucu kita. Perlu ditegaskan, rakyat Indonesia sama sekali tidak sedang mencari musuh atau memicu kegaduhan. Kita tidak membenci kemajuan, dan kita tidak pernah menolak kehadiran para investor atau pengusaha yang berbisnis secara jujur dan bertanggung jawab. Yang sedang dipersulit dan diperjuangkan oleh rakyat kecil hanyalah satu kata: keadilan. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, sebagaimana yang dicita-citakan oleh para pendiri bangsa ini. Setelah melewati perjalanan panjang dan melangkah menuju usia kemerdekaan yang ke-81 tahun, bangsa Indonesia berhak untuk berdiri tegak dengan kepala tegak. Kita adalah bangsa yang besar dengan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang luar biasa masif. Sangat tidak pantas jika bangsa seluas ini terus-menerus dirugikan oleh permainan oknum yang tidak bertanggung jawab. Inilah momentum bagi kita semua untuk bangkit. Ketika para pemimpin yang bersih bersatu dengan rakyat yang sadar hukum dan bijak, tidak ada kekuatan mafia ekonomi manapun yang mampu meruntuhkan bangsa ini. Mari kita jaga persatuan, kawal setiap kebijakan publik dengan akal sehat, dan gaungkan harapan ini di setiap sudut Nusantara. Semoga Indonesia benar-benar jaya, terbebas dari jerat korupsi, dan berdiri megah sebagai sang macan Asia yang disegani oleh seluruh dunia. Di tengah berbagai polemik ekonomi, isu kebocoran devisa, dan dinamika politik yang hangat, ada satu hal yang paling krusial untuk kita jaga bersama: persatuan dan kedamaian sebagai sesama anak bangsa. Video ini hadir bukan sebagai sarana untuk menyudutkan pihak manapun, bukan pula untuk memicu kegaduhan apalagi kebencian.
Channel ini dibuat murni sebagai wadah dan ruang bersuara bagi kita, rakyat kecil, untuk menyampaikan aspirasi, keresahan, serta harapan secara jujur dan santun. Kita tidak sedang menuding individu atau kelompok tertentu secara membabi buta, melainkan sedang mengajak semua pihak untuk sama-sama melihat dan memperbaiki sistem perdagangan serta penegakan hukum di negeri ini agar menjadi lebih transparan dan adil. Kita semua harus sadar bahwa di saat situasi ekonomi sedang penuh tantangan, di mana harga barang kebutuhan pokok melambung dan biaya hidup kian mencekik, akan selalu ada celah yang dimanfaatkan oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab. Merekalah pihak yang sengaja ingin memancing di air keruh, menyebarkan narasi provokatif, serta mengadu domba rakyat dengan pemerintah maupun mengadu domba sesama elemen masyarakat. Taktik adu domba adalah cara lama. Ketika kita sebagai masyarakat sibuk saling menghujat di media sosial, sibuk bertengkar karena perbedaan sudut pandang, dan terpecah belah dalam kubu-kubu yang saling bermusuhan, maka fokus kita untuk mengawal isu-isu vital akan menjadi buyar. Saat perhatian rakyat teralihkan oleh konflik horizontal, disitulah para oknum mafia perdagangan, pelaku under-invoicing, dan penikmat celah hukum bisa tersenyum lebar. Mereka bisa terus melarikan dan merampok hasil kekayaan alam milik bersama tanpa ada yang mengawasi. Oleh karena itu, mari kita rapatkan barisan. Kita tidak boleh mau dimanfaatkan sebagai pion atau alat pemuas kepentingan politik dan ekonomi pihak manapun. Menjadi kritis adalah hak dan kewajiban setiap warga negara di dalam negara demokrasi. Namun, kritis yang membangun harus selalu berlandaskan pada akal sehat, data yang akurat, serta kesantunan. Kita boleh tidak setuju pada suatu kebijakan, tetapi jangan pernah biarkan rasa tidak setuju itu berubah menjadi rasa benci yang merusak tali persaudaraan sesama anak bangsa. Mari kita terus kawal dan dukung setiap langkah berani dari para pemimpin dan pejabat pemerintah yang tulus bekerja demi rakyat. Ketika pemerintah menerbitkan aturan ketat untuk mewajibkan devisa hasil ekspor disimpan di bank-bank dalam negeri, kita wajib mengawalnya agar aturan tersebut benar-benar dijalankan tanpa kompromi. Ketika ada dorongan kuat untuk mengesahkan undang-undang perampasan aset, kita harus terus menyuarakan dukungan agar senjata hukum tersebut segera direalisasikan demi memiskinkan para perampok uang negara. Ruang digital ini adalah milik kita bersama. Mari kita jadikan kolom komentar sebagai tempat berdiskusi yang sehat, saling bertukar pikiran dengan kepala dingin, dan saling menguatkan satu sama lain. Tunjukkan bahwa rakyat Indonesia adalah masyarakat yang cerdas, sadar hukum, cinta damai, dan tidak mudah diadu domba oleh narasi-narasi yang memecah belah. Persatuan rakyat adalah benteng terkuat bangsa ini. Ketika rakyat bawah bersatu, bersuara dengan santun namun tegas, dan konsisten mengawal pemerintahan yang bersih, maka tidak akan ada kekuatan oknum maupun mafia yang mampu merusak masa depan Indonesia. Tetap jaga kedamaian, jaga persatuan, dan mari bersama-sama kita jaga bumi Nusantara agar kekayaannya benar-benar berkontribusi untuk kesejahteraan seluruh rakyatnya. Selain itu, kesadaran kritis yang dibangun bersama harus dibarengi dengan rasa optimistis yang kuat. Mengawal jalannya roda pemerintahan dan menyuarakan perbaikan bukanlah bentuk ketidakpercayaan pada negara, melainkan bukti kepedulian yang mendalam dari warga terhadap tanah airnya. Sebagai rakyat kecil, kita menyadari bahwa perubahan besar menuju Indonesia yang bersih dari korupsi dan mafia tidak bisa terjadi hanya dalam semalam. Namun, setiap langkah pengetatan aturan dan setiap komitmen untuk menutup celah kebocoran adalah fondasi penting yang harus terus dijaga agar tidak goyah. Ketika masyarakat aktif mengawasi, bersuara secara santun, dan menolak terprovokasi oleh narasi yang memecah belah, roda transparansi akan terus bergerak ke arah yang lebih baik. Mari jadikan seluruh rangkaian pembahasan ini sebagai sarana edukasi diri, penguat semangat kebangsaan, dan wadah untuk mempererat rasa persaudaraan. Bangsa yang besar adalah bangsa yang rakyatnya kompak mendukung setiap langkah kebaikan, berani mengingatkan dengan cara yang terhormat, serta konsisten menjaga kedamaian di atas segalanya. Bersama-sama, dengan akal sehat dan persatuan, kita kawal terus perjalanan bangsa ini menuju Indonesia yang benar-benar jaya, adil, dan sejahtera bagi seluruh masyarakatnya. Teman-teman, terima kasih masih bersama Tiang Politik. Teman-teman, setelah kita mendengarkan dan menyimak bersama-sama tentang ulasan tadi, mari saatnya kita beropini dan berdiskusi bersama-sama, tapi tentu saja tidak boleh mencaci maki siapapun, tidak boleh menyudutkan pihak manapun. Ingat, rakyat yang kuat adalah rakyat yang bersatu.
Jangan mau diadu domba dan jangan mau terprovokasi. Teman-teman, persoalan mendasar dalam pengelolaan sumber daya alam Indonesia sebenarnya bukan sekedar terletak pada angka kerugian negara yang fantastis, melainkan pada sistem yang sengaja dibiarkan rapuh selama puluhan tahun. Teman-teman, jika kita melihat rantai tata kelola hasil bumi dari hulu ke hilir, kekayaan alam Indonesia seperti nikel, batu bara, hingga minyak sawit telah menjadi tulang punggung ekspor negara kita. Namun, paradok yang terus dirasakan masyarakat bawah adalah ketimpangan antara nilai kekayaan yang dikeruk dengan kesejahteraan nyata yang diterima oleh rakyat. Teman-teman, satu celah besar dalam sistem tata kelola ekonomi nasional adalah minimnya keterbukaan data arus barang dan arus uang secara real time. Di era digital, manipulasi laporan ekspor atau perbedaan pencatatan angka antara negara penjual dan negara pembeli seharusnya bisa dideteksi dengan cepat. Ketika pengusaha melaporkan nilai ekspor yang lebih rendah dari harga pasar sebenarnya, dampak sistemik terasa langsung pada dua hal. Yang pertama, penerimaan negara bukan pajak dan pajak yang menyusut. Seperti ini teman-teman, negara kita kehilangan potensi pendapatan yang sangat besar untuk membiayai fasilitas publik, subsidi tepat sasaran, dan pembangunan infrastruktur dasar. Yang kedua, pasokan devisa asing menjadi minim. Ketika simpanan hasil ekspor dibiarkan mengendap di bank-bank luar negeri, ketahanan nilai tukar mata uang domestik menjadi lemah terhadap guncangan ekonomi global. Teman-teman, pendekatan hukum terhadap kejahatan korporasi atau penyelewengan kekayaan negara di sektor sumber daya alam selama ini dinilai kurang memberikan efek jera jika hanya berfokus pada hukuman badan atau hanya di penjara. Dalam kasus kejahatan ekonomi, motif utamanya adalah akumulasi modal. Oleh karena itu, strategi penindakan hukum harus bergeser ke arah pemulihan aset. Langkah penindakan yang ideal mencakup: yang pertama, memeriksa kesesuaian antara volume bahan mentah yang dikeruk dari tanah air kita dengan laporan keuangan yang disetorkan ke Bank Nasional. Yang kedua, memastikan aturan penyimpangan devisa hasil ekspor di dalam negeri memiliki mekanisme pengawasan yang ketat dan sanksi administrasi yang tegas bagi pelanggarnya. Yang ketiga, mengusut aliran dana hingga ke penerima manfaat akhir, baik yang berada di dalam maupun di luar negeri. Teman-teman, secara ekonomi dasar, secara teorinya ya teman-teman ya, stabilitas mata uang dan kecukupan kas negara adalah kunci utama penekanan inflasi. Ketika devisa hasil bumi masuk dan mengendap di sistem perbankan dalam negeri, likuiditas nasional meningkat dan nilai tukar menjadi lebih stabil. Teman-teman, sebaliknya jika kebocoran ini terus dibiarkan, maka biaya impor bahan baku dan barang pokok akan melambung tinggi. Beban hidup masyarakat kecil makin berat akibat kenaikan harga barang yang tidak diimbangi dengan peningkatan pendapatannya. Lalu, kesenjangan sosial antara pemilik modal di sektor ekstraktif dan masyarakat terdampak langsung di sekitar wilayah tambang akan makin melebar. Jadi teman-teman, sangat rugi jika kebocoran ini tetap dibiarkan. Hasil ekspor dari sumber daya alam di negara kita itu sebenarnya sangat besar, tetapi terjadi under invoicing, yaitu apa yang dikirimkan, yang dijual, datanya tidak sama yang dilaporkan. Misalnya menjual 100 ton batu bara, tapi yang dilaporkan hanya 30 ton.
itu membuat pendapatan negara dari pajak akan berkurang. Bayangkan teman-teman, andaikan uang sebesar ini tidak menguap dan tidak bocor begitu saja, maka rakyat Indonesia pasti akan sangat sejahtera. Uang sebesar ini bisa dibuat untuk membangun fasilitas publik yang sangat bagus, seperti bisa membangun sekolahan, bisa membangun puskesmas, bisa membangun jalan. Itu teman-teman, tidak ada lagi anak-anak Indonesia yang harus bertaruh nyawa karena menyeberangi jembatan hanya memakai tali untuk berangkat sekolah. Tidak ada lagi anak-anak sekolah yang bahaya karena sekolah hanya mau roboh. Tidak ada lagi jalan-jalan yang sangat hancur di pedalaman Nusantara ini. Oleh karena itu, seharusnya pemerintah berani menegakkan keadilan, menutup segala kebocoran uang negara ini, teman-teman. Oleh karena itu, mengapa undang-undang perampasan aset adalah harga mati? Penjara hanya mengurung fisik seseorang selama beberapa tahun. Tapi, selama harta haram hasil perampokan kekayaan negara masih utuh dan tersimpan rapi di bank luar negeri, mereka tidak akan pernah takut. Mereka tetap bisa hidup nyaman di dalam sel. Mereka setelah keluar akan tetap menjadi konglomerat yang bisa membeli apa saja, teman-teman. Maka dari itu, jalan keluar paling ampuh dan mutlak adalah pengesahan RUU perampasan aset. Melalui Undang-Undang Perampasan Aset, negara tidak perlu berbelit-belit menunggu proses hukum yang memakan waktu bertahun-tahun hanya untuk menyita harta yang tidak wajar. Begitu ada pejabat atau pengusaha yang kekayaannya melonjak drastis tanpa asal-usul yang sah, negara berhak langsung merampas aset tersebut untuk dikembalikan ke kas negara. Pelaku kejahatan ekonomi harus dimiskinkan total sampai ke akar-akarnya. Aset yang disita itu bukanlah milik pribadi para koruptor, teman-teman, melainkan hak mutlak dari 270 juta rakyat Indonesia yang selama ini dirampas. Uang hasil penyitaan itu bisa digunakan untuk membiayai pendidikan anak-anak kita, membenahi fasilitas kesehatan, serta menjamin ketersediaan pangan yang murah dan terjangkau. Teman-teman, Indonesia bukan negara miskin. Indonesia adalah negara yang sangat kaya raya. Namun, kekayaannya selama ini dirampok secara halus lewat dokumen palsu dan celah hukum. Sebagai rakyat kecil, kita tidak boleh lagi mau dibodohi atau diadu domba oleh narasi-narasi politik yang memecah belah. Selama kita terpecah belah, teman-teman, dan sibuk bertengkar sendiri, maka para mafia dan koruptor akan tertawa lebar sambil telus melarikan uang negara. Teman-teman, dukung penutupan celah kebocoran ekspor agar devisa hasil bumi wajib pulang ke Indonesia. Yang kedua, desak pengesahan RUU perampasan aset agar para perampok uang rakyat dimiskinkan total. Dan yang ketiga, jaga persatuan nasional dan tetap kritis mengawal setiap kebijakan pemerintah agar benar-benar berpihak pada kesejahteraan rakyat kecil. Teman-teman, kunci utama adalah persatuan. Jika rakyat tidak bersatu, maka sehebat apapun presidennya, pasti negara kita akan chaos. Kita sebagai rakyat harus dewasa. Kita harus pintar menggunakan media sosial. Ketika ada potongan-potongan video, jangan langsung percaya. Cross check dulu. Kita lihat dulu, kita dalami dulu, jangan mudah tersulut emosi. Teman-teman, saya masih percaya Presiden Prabowo sedang bekerja keras untuk membersihkan Indonesia dari cengkeraman para koruptor. Jika Indonesia bersih dari koruptor, maka bisa dipastikan rakyat akan hidup sejahtera. Negara kita bukan negara yang miskin. Negara kita adalah negara yang kaya raya. Kita memiliki segalanya. Kita memiliki komoditas batu bara yang sangat besar. Kita memiliki
komoditas nikel yang sangat besar, kita memiliki minyak bumi, kita memiliki lahan-lahan sawit yang sangat luas, dan semua komoditas itu sangat dibutuhkan oleh negara-negara di dunia ini. Kita memilikinya, teman-teman. Jika rakyat dan para elit-elit politik bersatu, maka negara kita akan menjadi negara yang kuat, bangsa kita akan menjadi bangsa yang kuat. Oleh karena itu, kesejahteraan pasti akan tercapai. Tapi jika rakyat dan pemerintahnya saja tidak bersatu dan tidak saling percaya, maka negara kita akan lemah dan para kekuatan asing itu akan menyogok para antek-anteknya di sini untuk membuat kerusuhan agar mereka dengan leluasa selalu mengeruk kekayaan alam kita dengan harga yang murah. Teman-teman, persatuan adalah kekuatan kita. Mari rapatkan barisan, kita bergenggaman tangan, apalagi ini di bulan Agustus, di bulan dimana kita memperingati hari kemerdekaan kita. Teman-teman, terima kasih telah menyimak. Jangan lupa dukung channel ini, Tiang Politik, agar kita selalu mendapatkan edukasi dan gerakan kita menggaungkan narasi persatuan semakin besar. Terima kasih telah menyimak. Saya host Tiang Politik, undur diri. Merdeka, merdeka, merdeka.